A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anak lahir disambut dengan kebahagiaan dan juga senyuman. Akhir dari sebuah perjuangan adalah kematian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala, amma ba'du. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita hidup di dunia ini adalah sebagai seorang pejuang. Tidak akan pernah berhenti kita berjuang kecuali kematian yang sudah datang. Gak ada bahasanya orang yang sudah meninggal dia masih berjuang, kecuali amalnya. Sebagaimana Rasulullah SAW berfirman, bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata amalu illa min thalathin." Jika seseorang meninggal, anak Adam itu meninggal, maka terputuslah semua amalnya kecuali 3. Shadaqatin jariyah, yang pertama adalah sedekah jariyah, au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat, au waladin sholih, atau anak yang sholih. Awalnya yad'ulah, ujungnya yang berdoa kepada yang berdoakannya. Nah, hanya 3 ini yang akan berakhir bagi orang yang sudah meninggal. Tapi orang yang masih hidup masih banyak sekali kesempatan untuk bisa yang namanya berusaha. Nah, oleh karenanya teman-teman, dalam hidup ini kita harus memaksimalkan kesempatan itu sebelum waktunya kita meninggal. Karena sekali lagi, hanya dalam kondisi kita bisa beramal, dalam kondisi kita masih membuka mata, dalam kondisi kita masih bernapas, pada saat itulah semua perjuangan itu masih bisa kita lakukan. Oleh karenanya, berhentinya kita ibadah, berhentinya kita sedekah, berhentinya kita berpuasa, berhentinya kita berbuat baik kepada orang tua, tetangga, sahabat, bahkan saudara, ataupun orang lain, maka ketika kematian itu datang. Oleh karenanya, tidak ada yang bisa dipercepat kematian ataupun diperlambat. Karena Allah berfirman, "Idza jaa ajaluhum la yastakhirun sa'atan wa la yastaqdimun." Kalau ajalnya udah datang, nggak bisa diakhirkan atau dimajukan walaupun sedikit. Oleh karenanya, banyak orang bunuh diri tapi nggak mati-mati. Yang ada apa? Yang ada, ia hanya mungkin patah. Sebagaimana yang dikisahkan oleh guru saya, Ustaz Dasar Latif, ketika seseorang dia udah frustasi dalam hidup ini, dia pengen mengakhiri hidupnya, apa yang dilakukan? Dia berusaha untuk, saya harus nyemplung ke sumur. Harus nyemplung ke sumur. Kenapa? Karena kalau dengan nyemplung ke sumur, dia akan tenggelam, dia akan meninggal. Ternyata apa? Yang dalam pikirannya, ketika dia berusaha lari, dia loncat ke dalam sumur. Ternyata dia lupa bahwa pada hari itu, pada masa itu lagi halodo. Kalau orang Sunda bilang halodo tuh nggak musim hujan. Jadi sumurnya nggak ada airnya, dan dia hanya luka-luka dan dia tidak menjadi matinya. Yang ada apa? Ya luka-luka. Nah, artinya memang kematian itu nggak bisa dipercepat, nggak bisa diakhirkan, akan datang pada waktunya. Sebagaimana kita hari ini, kita masih punya kesempatan untuk bisa melakukan ibadah, untuk bisa beramal, maka yuk kita maksimalkan. Karena bukan akhir dari Ramadan. Kalau kemarin kita puasa ada akhirnya, yaitu ketika 1 Syawal kita bisa berhenti untuk puasa. Tapi bukan berarti berhenti untuk sholat, untuk berbuat baik, untuk beribadah yang lain. Itu hanya batasan waktu untuk kita mendapatkan hidangan teragung di bulan Ramadan. Makanya 1 Syawal atau Lebaran bukan ujung daripada kita beribadah. Karena ujung daripada beribadah Allah sebutkan dalam surat Al-Hijr, surat ke-15, di ujung di akhir ayat, yaitu ayat ke-99, Allah berfirman, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin." Beribadalah kepada Tuhanmu sampai datang kematian. Jadi jelas teman-teman, ujung dari kita berjuang di dunia ini, kita beribadah, kita sedekah, kita menikah, kita beramal, kita berbuat baik, kita tersenyum, kita sholat,
ujungnya kematian. Jadi selama kita masih bisa makan, masih bisa mencium hidung kita, tangan kita masih bergerak, masih bisa pegang HP, masih bisa menyimak, saling sapa di dunia maya, maka itu masih ada kesempatan kita untuk beramal. Oleh karenanya jangan sampai kita menyesal di kemudian hari, sehingga ketika sudah mayit nanti akan berucap sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Munafikun ayat ke-10, Ya Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa aku minas sholihin. Ya Allah, seandainya bisa diundurin aja kematianku sedikit, maka aku akan bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Jangan sampai itu terjadi kepada kita. Oleh karenanya, yuk kita maksimalin selagi kita masih bernapas, berbuat baik banyak hal. Bisa dengan apa saja. Kalau nggak bisa sedekah dengan harta, kita bisa bersedekah dengan tenaga. Kalau tidak bisa dengan tenaga, kita bisa berdoa dengan doa. Kalau tidak bisa dengan doa, kita bisa berdoa dengan senyuman. Sebagaimana yang Rasulullah sampaikan, tabassumuka li akhika shadaqatun, senyummu kepada temanmu itu sedekah. Maka yuk minimal kita nggak tidak membuat orang lain merasa bermasalah dengan kita ketika kita tidak tersenyum kepadanya. Kita minimal senyum kepada saudara kita, memberikan kebahagiaan, karena sekali lagi itu bagian daripada sedekah yang paling termurah daripada kita kepada sahabat kita. Karena kalau doa itu walaupun amal, tapi orang lain nggak tahu, dan itu bagian daripada sejatinya. Kalau kita pengen punya hajat, contoh misalkan pengen nikah, maka doain orang lain supaya dimudahkan nikahnya. Kita pengen sukses, doain orang lain supaya sukses. Kalau kata guru saya Ustadz Ahmad Jazi ya, yang founder daripada cara menghafal 10 menit Al-Jazi, itu beliau bilang kalau sebelum menghafal itu doain dulu orang lain supaya dimudahkan menghafalnya. Kenapa? Karena doa itu mustajab. Karena doa seseorang kepada orang lain itu akan mustajab. Karena dia tidak meminta, tapi kita doakan. Kenapa mustajab? Karena pada saat kita berdoa, ada malaikat yang mengucapkan walaka misluh, dan semoga engkau pun demikian. Artinya, kalau kita mendoakan orang baik, ya Allah semoga dia menjadi anak yang baik. Ya Allah semoga jodohnya dia orang kaya. Ya Allah semoga jodohnya dia wanita yang cantik. Ya Allah semoga jodohnya lelaki yang soleh. Maka kata malaikat walaka misluh. Itu artinya jangan sampai kita mendoakan kejelekan buat orang lain. Karena kenapa? Ketika kita mendoakan kejelekan kepada orang lain, maka itu akan kembali kepada kita. Sebagaimana ilustrasinya, kalau kita melempar bola ke tembok, maka dia akan balik lagi kepada kita. Semakin kencang kita melempar, semakin kencang dia akan berbalik kepada kita. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi inti daripada sapa kita hari ini bukan tausiah ya, tapi sapa saja. Kita watawasau bil haq, watawasau bis sabr, itu adalah bahwa ujung akhir daripada ibadah kita adalah ketika kematian itu datang. Oleh karenanya selagi kita masih bernapas, sekali lagi selagi kita masih bisa menyimak, masih bisa pegang HP, bisa buka WA, maka yuk maksimalkan dengan ibadah-ibadah yang Allah ridhoi, yang Allah senangi. Dan tentu ketika nanti kita berjumpa dengan Allah, kita akan bahagia. Oh ini toh CCTV-nya. Ya kan diperlihatkan CCTV kita ngapain aja, apa saja yang kita lakukan, berbuat baikkah, berbuat burukkah, terutama kepada orang tua kita. Dan tentu kita berharap sekali lagi sebelum kematian ini kita harapkan kebaikan selalu untuk negara kita, yang sekarang masih sedang dalam masa menentukan pemimpin. Karena pemimpin ini bagian daripada tombak kebaikan sebuah negara. Presiden itu akan dinilai dari pemimpinnya. Maksudnya negara itu akan dinilai dari seperti apa pemimpinnya. Kalau pemimpinnya baik, insya Allah masyarakatnya juga baik. Kalau pemimpinnya acak-adut, amburadul, atau menyalahi aturan, maka akan sengsara buat kita sebagai masyarakatnya. Yuk kita doakan juga
entah kita kapan meninggalnya. Yang jelas selama kita masih bernapas, masih bisa mendengar, masih bisa menyamak, masih bisa saling sapa meskipun di media sosial, kita maksimalkan untuk berbuat baik sekecil apapun, sesempatnya dan apa-apanya lah. Artinya dimanapun kapanpun selalu tularkan kebaikan, harapkan kebaikan untuk negara kita, untuk agama kita, dan untuk diri kita. Barakallahu fikum, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Salam akal sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.